Apakah Yahya Waloni itu seorang psikopat atau tidak? Tapi kalau dari ciri-cirinya ya teman-teman simpulkan sendiri. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kembali lagi dengan saya untuk membahas Ustadz Yahya Waloni. Selain nandar yang gak ada habis-habisnya waktu dibahas karena keoonannya, sekarang Yahya Waloni juga memang juga salah satu Ustadz yang gak pernah habis pembahasan soal hal-hal aneh ataupun ujaran kebencian yang ia sampaikan. Kali ini pengajarannya menuai kontroversial lagi sebab dia dengan sengaja berusaha untuk menyiksa hewan, guys. Kalau saya lihat sih bukan masalah menyiksa hewan nih, guys. Tapi benarkah Yahya Waloni ini adalah seorang psikopat, guys? Kenapa saya mengatakan begitu? Karena beberapa ciri atau ciri khas yang ia lakukan atau yang ia tunjukkan lebih mirip kepada ciri-ciri seorang psikopat. Tapi coba kita akan cek dan teliti, dan saya tidak mau menyimpulkan, silahkan teman-teman yang simpulkan sendiri. Dan hal ini membuat heboh netizen, terutama Mak Laim Biturah, Denny Siregar, dan juga ada lagi di beberapa Instagram yang mengomentari bagaimana ia dengan sengaja melukai binatang, guys. Mari kita langsung aja cek videonya. Antara Kristen Islam ada yang kopiahnya sudah miring begini tadi. Nah, orang apa kalau sudah pakai kopiah begitu? Kristen atau Islam itu? Islam, Melayu. Hah? Satu goyang-goyang gitar, yang satu goyang gitar, si kafir goyang gitar, si Muslim menyanyi. Cocok itu. Mendekati maghrib. Saya bilang sama istri saya, ente lihat itu, lihatlah. Sepanjang jalan ini, lapos segala macam itu. Hah? Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih ren, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Tali lipat. Kalau kambing saya ren. Maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Oke, teman-teman semuanya sudah bisa nilai kan, bisa melihat kan bagaimana Ustadz Yahya Waloni ini ketemu anjing lalu ditabrak sampai pincang. Memang hewan ya, tetapi apakah pantas seorang ustadz menyiksa binatang sedemikian rupa ini? Bahkan sampai kakinya pincang dia dengan bangganya. Ketika saya mencari di internet mengenai masalah ini, ternyata ada beberapa pihak yang berkomentar. Salah satunya akun Instagram berikut ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada Nata Satwa Nusantara, 181.000 followers ya, udah banyak banget. Di sini dia mengomentari tentang Yahya Waloni, sebab ini memang pecinta hewan ya, tidak hanya anjing tapi juga ada kucing. Nggak tahu untuk hewan-hewan yang lainnya. Tapi di sini mereka memposting yang mengatakan seperti ini. Sengaja tabrak anjing, pendakwah Yahya Waloni, kutabrak sampai kakinya pincang. Mengeri banget ya kalau lihat judulnya sendiri. Lalu dikomentari begini sama Nata Satwa, teman-teman. Apakah ini salah satu cara buat naik daun? Kami bukan ahli agama, tapi kami tahu menyakiti makhluk ciptaan Tuhan, apalagi dengan disengaja itu perbuatan tercela dan zalim. Tak usah membawa alasan najis dan sebagainya. Zalim ya zalim, najis bisa dihindari dan bisa disucikan. Orang buang air besar, buang air kecil juga najis, masa mau diserempet mobil juga? Ayo Pak Yahya Waloni, diskusi terbuka bersama kami. Mau bahas dari sisi fikih monggo, tapi tolong jangan bodohi orang-orang dengan alasan konyol. Sepertinya yang bersangkutan kurang banyak baca kisah Nabi. Ada cerita pelacur masuk surga karena beri minum kepada anjing yang kehausan. Ada juga kisah Ashabul Kahfi mengenai anjing yang masuk surga. Kita belum tentu masuk surga. Kalah istimewa dengan Kitmir, anjing Asbabul Kahfi yang auto masuk surga. Tolong teman-teman, apapun latar belakang kita, jangan mencontoh perbuatan tercela. Tercela ya tercela. Ingatkan juga saudara-saudara kita untuk tetap berbuat baik kepada siapapun. Dan mengenai ajaran-ajaran ini, ternyata apa yang disampaikan Yahya Waloni sendiri bertentangan dengan ajaran agamanya. Bahkan di sini Nata Satwa kan mengatakan bagaimana mereka siap diskusi dan menantang Yahya Waloni untuk berdebat mengenai hal itu. Karena mereka juga memiliki pandangan sesuai dengan kitabnya mereka. Saya tidak mau terlalu jauh masuk ke dalam apa yang menjadi ajaran mereka.
fikih dan lain-lain. Saya tidak mau tahu itu karena saya bukan orang muslim. Tetapi saya tahu perasaan teman-teman Natasatwa yang mana mereka sebagai pecinta binatang, pecinta hewan, peliharaan, tentunya merasa tersinggung sekali dengan statement dari Yahya Walloni yang memang asal jeplak. Teman-teman yang tersinggung karena masalah anjing yang dihina aja nih, yang diperlakukannya sebegitu, bagaimana sebenarnya dengan kami yang Kristen? Setiap kali mendapat penghinaan dari Yahya Walloni, seperti yang saya bahas sebelumnya nih. Tapi memang logikanya benar, apa yang dikatakan Natasatwa. Kalau alasan Yahya Walloni hanya karena anjing najis lalu berhak untuk dia menabrak, bahkan membuatnya pincang, bagaimana dengan kondisi manusia pada keadaan najis? Saya nggak tahu maksudnya apa. Oke, begini. Terus apa sebenarnya yang akan dilakukan Yahya Walloni ketika ada yang najis mungkin menempel dengan manusia? Saya mencari mengenal barang-barang najis menurut fikih. Ternyata ada beberapa barang-barang najis. Memang salah satunya air kencing, air matsi, dan lain-lain. Air wadi, kotoran. Ini menurut ajaran mereka ya. Dan anjing salah satunya. Segala macam jenis anjing adalah najis, baik anjing yang dilatih untuk memburu ataupun anjing yang difungsikan untuk menjaga rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan... Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan nanah? Nanah najis karena merupakan darah yang telah berubah, atau nanah yang bercampur dengan darah, air luka atau air bisul yang telah berubah warna dan lain-lain. Bagaimana dengan hal ini? Bukankah yang dikatakan itu nanah bercampur darah itu juga najis? Kalau Yahya Walloni dia menabrak anjing sampai pincang, bagaimana dengan orang yang memiliki luka nanah di kakinya, di tangannya, atau bahkan yang bernanah itu di bagian tubuhnya? Kalau ketemu Yahya Walloni sebaiknya kalian menghindar guys, cepat-cepat kabur. Jangan sampai dia bawa mobil ditabrak kalian sampai pincang. Karena kan kondisinya sedang najis, menempel pada diri orang. Kan ini ajaran nggak penting gitu. Ajaran yang hanya bisa menjelekkan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Dan ngapain kalian mau ikuti ustadz model begini? Nggak manusia, nggak agama, nggak pemerintah, nggak binatang pun semuanya dihina, diperlakukan dengan kejam oleh Yahya Walloni. Teman-teman kalau tahu sebenarnya ciri-ciri seperti ini, tidak merasa bersalah, bangga melakukan kesalahan, itu adalah ciri-ciri seorang psikopat guys. Dalam artikel gejala dan ciri-ciri psikopat yang perlu diwaspadai, di sini disampaikan banyak sekali. Ini jelas ahli psikologi ya. Saya tidak ahli dalam hal ini, makanya saya cari referensi. Kalau penyebab psikopat sendiri katakan penyebab pasti psikopat tidak bisa diidentifikasi. Gangguan ini diprediksi timbul karena pengaruh genetik dan pengalaman traumatis masa kecil. Mungkin pernah mengalami trauma dan lain-lain. Ciri-ciri psikopat sendiri sudah dijelaskan dalam banyak hal oleh ahlinya sendiri dari Alo Dokter. Tapi teman-teman silahkan cek sendiri. Apakah gangguan psikopat ini ada dalam dirinya Yahya Walloni? Dunia medis sendiri secara resmi tidak akan mendiagnosis seorang sebagai psikopat. Kalangan dokter akan menyebut psikopat sebagai gangguan kepribadian antisosial. Berikut beberapa ciri psikopat. Pembeda psikopat dari manusia normal adalah dasar moral atau hati nurani. Orang yang normal akan memiliki hati nurani. Ketika melakukan kesalahan, dia akan merasa bersalah. Dia juga tidak suka menyakiti orang lain. Dan ini adalah ciri-ciri manusia normal. Tapi kalau orang suka menyakiti hati orang lain, dia juga mungkin suka melakukan hal-hal yang jahat pada orang lain, bisa jadi masuk dalam ciri-ciri ini. Tidak akan merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Nih, perhatikan baik-baik. Justru dia akan bangga ketika melakukan sebuah kesalahan. Memberontak pemerintah, memberontak orang tua, keluarga, dibangga-banggakan lagi ketika bercerita pada orang. Itu salah satu contoh. Jarang menunjukkan emosi, terutama emosi sosial seperti rasa malu atau bersalah. Tidak malu walaupun ketahuan bohong dan lain-lain. Tidak bertanggung jawab atau justru menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan sendiri. Kata-kata yang diucapkan terasa tidak tulus. Tidak bisa memahami kata-kata yang abstrak atau bermetafora. Terlalu percaya diri, membangga-banggakan diri. Tidak memiliki rencana akan masa depan, ngalir aja. Tidak mawas diri, seenaknya sembrono, sering berbohong nih. Bohong untuk hal-hal mungkin dirinya dulu seorang ini, padahal itu cuma bohong.
Psikopat juga memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi orang lain dengan penipuan atau kebohongan yang konsisten dalam memanipulasi orang lain. Psikopat biasanya memakai pesona dan kecerdasan mereka. Psikopat juga bisa rentan terjerat masalah hukum karena tindakan manipulatifnya. Jadi memprovokasi orang untuk melakukan kejahatan, mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma. Memiliki sikap egois yang tinggi, suka-sukanya, suka ngancam, dan lain-lain. Mereka berulang kali melanggar hak orang lain, mengintimidasi, tidak jujur, kerap salah mengartikan kejadian sekitarnya. Psikopat juga bertindak dengan spontan tanpa memikirkan perasaan pihak yang dirugikan dan memiliki rasa superioritas alias merasa paling unggul dan memamerkan keunggulannya tersebut secara berlebihan. Nih, dengar. Gejala gangguan kepribadian antisosial ini bisa muncul sejak anak-anak. Umumnya gejala akan kian jelas pada usia antara 20-30. Pada anak-anak gejala yang muncul bisa berupa perilaku kejam terhadap hewan. Perhatikan, perilaku kejam terhadap hewan. Ya mungkin salah satunya nabrak anjing sampai pincang ya. Marah yang meledak-ledak, ya mau penggal orang dan lain-lain. Tidak mau bergaul dan suka mengintimidasi atau melakukan bullying, suka menghina orang lain. Dari sini saya tidak mau simpulkan apakah Yaya Waloni itu seorang psikopat atau tidak, tapi kalau dari ciri-cirinya ya teman-teman simpulkan sendiri. Mudah-mudahan orang yang begini bertobat ya guys, supaya dia mengerti mana yang benar, mana yang enggak. Pengaruh Yaya Waloni sangat besar kepada jemaahnya. Terbukti dia sering diundang oleh jemaatnya. Nah, kalau pengajarannya terus-terusan model begini dan dia masih bisa terus mengajarkan hal-hal yang kejam dan bodoh seperti itu, saya khawatir akan diikuti oleh para pengikutnya. Terima kasih, Louis Prasetyo di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.